Selamat malam, namo sayang Adi Budaya, namo budaya. Kembali lagi bersama saya Nikitan di acara Live and Mentor atau dikenal dengan lamar. Acara ini akan hadir setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga, yang acara ini juga kekinian dengan syarat dengan dharma. Nah, jangan sampai ketinggalan acara ini dan bunyikan loncengnya, subscribe, dan juga tunggu terus acara kita. Kali ini saya kehadiran narasumber. Yang itu narasumbernya bukan kaleng-kaleng nih. Ya, di sini narasumbernya adalah seorang dokter ya. Beliau ini adalah dokter spesialis kejiwaan. Aduh, saya ngerasa kalau ketemu dia jangan-jangan saya gila ya. Oh, ternyata enggak juga, belum tentu. Nanti kita sambil tes ya, siapa tahu dokternya bisa tahu nih saya gila atau enggak. Oke, narasumbernya akan kita sambut saja, yaitu Dr. Guntara Hari, spesialis kedokteran jiwa. Halo, selamat malam dok, namo budaya. Namo budaya, selamat malam. Oke, ini dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Nah, kita kali ini akan membahas yaitu kamu itu PD atau NPD. Nah, ini PD NPD itu apa sih? Nah, gitu kan. Ya mungkin kalau PD ya saya tahu lah, percaya diri ya. Mungkin saya cukup percaya diri sepertinya ya. Ya cuma kalau kita lihat nih NPD ini apa sih nih? Mungkin di luar sana banyak ngebahas NPD terus ya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas langsung dengan dokter nih. Dok, kalau kita mau ngebahas NPD nih, ini NPD itu seperti apa sih dok? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih banyak. Saya yang belum kenal, saya Dr. Guntara Hari, spesialis kedokteran jiwa, bukan kaleng-kaleng, karena lebih mirip botol daripada kaleng. Itu nomor satu dulu ya. Bukan kaleng-kaleng itu benar, karena lebih milih botol daripada kaleng. Terus kalau kita bicara soal tadi apa, NPD sama PD, oh itu satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris ya. PD dalam artian yang Anda maksudkan percaya diri. Oke. Satu lagi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jawaban paling mudah adalah begini, PD dan PD karena percaya diri, dan NPD itu beda. Bedanya yang namanya PD, percaya diri, itu masih dalam ranah normal. Oh, ranah normal. Biasa-biasa lah, atau ya itu variasi. On the other hand, NPD adalah sesuatu yang sudah disorder. Buntutnya itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Disorder itu gangguan. Jadi dia sudah masuk dalam kategori gangguan. Pakai tanda kutip ya, gangguan jiwa itu ya. Nah, jadi kita mulai dulu dengan, Anda tadi pertanyaan PD dan NPD apa bedanya? Nah, kita mulai dulu dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu apa? Gangguan jiwa itu singkatnya atau definisi secara general, secara umum adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami perasaan yang tidak nyaman, distres, yang sedemikian sehingga sampai orang itu menjadi disfungsi, tidak bisa berfungsi secara baik dalam lingkungan sekitarnya. Itu pondasi dasar dulu, cara berpikir. Jadi kalau kita berani bilang orang disorder, harus ada itu dulu, distress dan disfungsi itu dulu. Dalam hal ini distress dan disfungsi kenapa? Berurusan dengan personality. Personality bahasa Indonesianya itu karakter. Kepribadian lah orang bilang itu ya. Oh, oke, berarti kita mesti tahu nih, namanya personality itu apa gitu lah ya. Atau apa namanya, orang bilang, oh iya ya, ini orang ciri kepribadiannya gimana gitu ya. Apa sih gitu kan. Nah, dalam dunia kedokteran jiwa itu banyak macam personality, dan dikenal dan dalam kedokteran, dunia kedokteran dikenal banyak macam jenis personality sebetulnya. Kalau nggak salah 11. Nah, kita mulai dulu dengan definisi personality. Personality itu kepribadian. Adalah suatu karakter atau sikap, sifat, pikiran, perasaan, tingkah laku yang biasa tunjukkan oleh seseorang sedemikian sehingga dia predictable. Ah, si Guntara mah pasti orangnya bawel. Ah, dia mah pede. Ya kan? Beda dengan, oh iya loh. Siapa namamu lupa? Niki. Kalau Niki lebih pendiam, orangnya lebih malu-malu. Kalau terus Niki tiba-tiba jadi banyak ngomong bawel, ah dia ini nggak bener nih, pasti ada sesuatu nih, karena predictable. Nah, kalau itu itu namanya personality, kepribadian. Kita sebutnya kadang-kadang ciri ya, trait. Kalau itu lalu menjadi disorder, dan tadi ada cerita soal gangguan ya, tadi ada gangguan jiwa itu distress dan disfungsi, maka PD atau personality disorder adalah suatu kondisi di mana orang itu pikiran, perasaan, tingkah lakunya menjadi maladaptif. Maladaptif itu apa? Ya nggak bisa beradaptasi. Infleksibel, apa namanya itu? Kaku, nggak bisa beradaptasi, terus menerus, yang
terus-menerus jelek maksudnya, yang berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Nah, kita jadi sedang bicara soal personality disorder. Nanti mungkin akan ditanya, saya kira juga pasti akan ditanya, banyak yang ditanya, kalau begitu nggak bisa sembuh ya dok? Ya enggak. Kenapa? Karena bukan penyakit, dalam artian penyakit yang bisa sembuh dan tidak, tapi ini adalah disorder yang menjadi gangguan pada ciri kepribadian yang adalah itu tadi. Bahasa Inggrisnya enduring namanya. Seumur hidup. Nah, jadi nanti kalau kita ngomong soal PD-PDan gitu ya, nanti ada narcissistic personality disorder, paranoid personality disorder, histrionic personality disorder, banyak lagi dependent personality disorder, ada 11 itu kita sedang cerita soal karakter yang kuat, kenceng, keras, kaku tadi ya, itu maladaptif, enduring terus menerus yang berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Nah, ini omongan awal ini nyambung dulu supaya nanti kita tinggal berarti ini PD NPD, kalau ini PD. Ya, gitu. Nah, kalau kita sekarang lagi Niko ya? Niki, sorry kok Niko. Nanti ganti nama dia. Bubur hitam, bubur putih lagi. Niko bilang soal N, narsisistik. Apa itu? Nah, kita masuk ke narsisistiknya. Narsisistik itu gampangnya apa ya? Orang yang suka membanggakan diri sendirinya gitu. Kalau narsis itu tuh dari bahasa dari katanya itu narsis. Zaman kunonya itu narsis itu nama orang pemuda cantik ganteng gitu ya. Kalau K-pop kan kadang-kadang cantik dan ganteng kurang samar gitu ya, bedanya setipis. Yang suka melihat bayangan diri dia di pond, di kolam kecil yang dekat rumahnya itu, dan dia sepanjang hari cerita cuma ngeliatin itu doang. Wah, aku cakep banget ya, aku keren banget ya, aku ganteng banget ya, I'm so cute gitu-gitu ya. Kata-kata itu seperti itu ya. Jadi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu secara berlebihan merasa dirinya itu paling oke, paling pintar, paling bagus, paling cantik, paling segala macam, yang positif segala macam. Dan perasaan itu juga butuh audience. Jadi dia butuh orang bilang, wah ya memang kamu hebat, kamu keren, kamu cantik. Pengakuan lah ya. Ya, pengakuan, ya benar, exactly. Pengakuan, constant admiration itu. Dan yang kalau dia sudah sampai ke D tadi, disorder tadi, menyebabkan problem. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dia lalu jadi karena gue, kalau dalam agama Buddha kita bilang aku, dia lupa kamu, dia lupa kita, ya kan? Dia lupa sama-sama gitu, enggak. Pokoknya dulu ya dia aku, saya. Nah, itu narsisistik begitu. Nah, nanti kita cerita lebih detail, ada sub tipenya, ada beberapa, tapi yang beda dikit-dikit, tapi sebetulnya prinsipnya gitu. Jadi narcissistic personality disorder adalah suatu kondisi di mana seseorang itu secara maladaptif, secara kaku, dan terus-menerus itu merasa dia sebagai yang paling hebat, paling keren, center of attention saja, bukan hanya center of attention karena itu namanya histrionic. Center of attention dan yang paling oke. The best. Dunia ini milik aku, kamu cuman numpang. Aku baru mau bilang sewa, dia bilang numpang. Oke. Kayak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang lain nggak penting, yang penting saya gitu kan. Nah, itu narsisistik. Secara umum seperti itu. PD bukan PD. Ya, PD personality percaya diri adalah karakter di mana seseorang itu merasa yakin dengan dirinya. Tapi mungkin kalau yang namanya PD itu harusnya definisinya terbatas pada percaya dirinya tapi sesuai dengan kenyataan, percaya dirinya sesuai dengan kemampuan, percaya dirinya sesuai dengan kondisi sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain risih dan segala macam, itu baru percaya diri kan gitu. Jadi itu ya, jadi kalau kita sebut orangnya percaya diri itu misalnya ngomong di panggung, ngomong seperti ini, oh dia kelihatannya relax apa segala macam, nyantai, tapi nggak sampai harus bahasa Inggrisnya itu grandios itu. Kalau narsisistik itu ada salah satu ciri. Nanti kita masuk ke simptom ya. Atau Anda nanya deh, sign and symptomnya apa gitu. Sign and symptom dari personality disorder, grandios. Grand, besar, hebat, keren, nomor satu, jagoan, apa segala macam itu ya. Pokoknya saya itunya. Merasa paling penting gitu. Paling
paling utama, omongan dia yang didengar, omongan lain tidak. Itu masuknya gitu. Sedemikian sehingga dia lalu nggak peduli orang lain, tadi itu ya, lack of empathy namanya. Dan kemudian dia merasa bahwa oleh karena dia seperti ini, saya yang hebat, ada yang ini, saya punya kekuasaan atau kehebatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan yang unlimited, tak terbatas. Gue bisa semua. Bahkan sampai ke tahap yang kalau dia ada disorder itu mengganggu orang lain. Dalam relationship, dalam hubungannya, baik secara personal maupun secara profesional gitu ya, seperti itu. Udah paling jago dah, udah paling pinter dah. Ada misalnya dia jadi anak buah, tapi bukan anak buah ya, orang kerja misalnya, banyak protes ya, itu nggak benar tuh, nggak cocok. Bukan karena nggak benar dan nggak cocok, tapi karena mungkin dia nggak, karena dia tidak dimintai pendapatnya misalnya. Kalau itu pendapat dia, walaupun salah, itu benar. Kadang-kadang ada kayak gitu lah kira-kira. Seperti itu. Ya itu jadi bedanya PD dan NPD itu kira-kira. Mungkin kalau saya nangkep ya salah satunya, ini ibaratnya bumi, surga, neraka pun dia yang atur ya. Dia yang atur. Ya. Benar. Lu masuk neraka, lu masuk surga. Yes. Because itulah saya gitu loh. Saya memang seperti itu dan dunia saya, sekitar saya itu utamanya, intinya saya, dan saya paling benar. Karena ada satu lagi yang namanya histrionic, itu mirip begitu, tapi dia itu pokoknya jadi center of attention. Dia suka menjadi pusat perhatian, tapi nggak selalu harus yang positif. Pokoknya heboh aja. Nah itu, banyak temanku yang bilang Guntara tuh histrionik nih. Oh ya, oke. Tapi kalau narsisistik itu selain pusat perhatian, tapi dia juga dalam artian yang itu tadi ya, grandios, besar, dan harus empowering, harus kuat, harus paling hoki, paling apa gitu. Oh ibaratnya juara satu aja ada, dia di atas juara, satunya ada juara 0. Kira-kira seperti itu, benar. Seperti itu. Boleh tahu gak sih dok, biasa penyebab hal orang bisa terjadi NPD itu apa sih? Nah, seperti tadi ceritanya, personality, maka dia adalah bawaan. Karena dia tadi personality itu atau ciri kepribadian itu sesuatu yang enduring, yang terus-menerus, yang ada dari kecil dan segala macam, dan predictable tadi. Oleh karena itu dia predictable. Jadi dia akan polanya berulang sehingga bisa ditebak. Ya, jadi ciri seseorang. Nah, jadi karakter lah. Karakter. Nah, kalau karakter kan kita dalam dunia kedokteran bilang nggak bisa diubah. Susah gitu. Ya. Kalau mau bilang merah nggak bisa jadi putih, tapi merah bisa jadi pink yang seputih mungkin, tapi masih tetap ada unsur merahnya. Ada putih tetap jadi putih, nggak bisa merah, tapi putih mungkin agak itu bisa lah, tapi nggak bisa jadi merah. Jadi nggak bisa diubah lah. Gitu. Jadi gradasinya doang. Gradasinya doang sebisa-bisanya itu. Memang ini benar-benar apa ya? Saya jadi keinget tiba-tiba nih waktu dokter menjelaskan NPD, ada sebuah quote di sebuah film ya. Karena waktu itu mungkin orang ini mau ngatur banget kehidupan temennya. Jadi si A ini mau ngatur kehidupan si B, dia nyampe ngomong, emang lu kira bumi ini berputar untuk lu doang sampai lu mau semuanya ngikutin lu, ya kan? Exactly, itu yang dia rasa. Bukan dirasa ya. Aku bilang dirasa apa dituntut ya? Dituntut lah. Artinya dia ngerasa bahwa harusnya itu benernya itu adalah the world spin around me. Bukan aku yang hidupnya itu mengikuti kelilingnya dunia, tapi dunia itu berkeliling di sekitar aku, yang paling penting aku gitu. Nah, sedemikian sehingga seringkali kesulitan yang muncul adalah karena itu, karena dia tidak mampu mendudukkan diri dia dalam kehidupan sehari-harinya. Ini kita, kalau saya sebut kehidupan sehari-hari berarti dalam posisi profesional lah, personal lah, segala macam, pertemanan lah, kerja dan segala macam tuh sebagai team player misalnya. Karena kan kita ini society pasti yang ya pasti tim gitu ya. Nggak tahu kalau zaman ribuan tahun yang lalu kita sendirian di tengah hutan, ya sudah king and queen kecil. Tapi kalau udah masuk ke namanya community, komunitas, berarti kita one of kan, salah satu dari sekian banyak. Berarti team player kan. Nah, problem ke mereka. Problem ke mereka itu dalam bentuk itu tadi, karena dia mau besar, mau nomor satu segala macam. Nah, pada kenyataan, aku ngomong terus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Okay. Pada kenyataannya itu lalu
NPD itu sering kita juga lihat tidak hanya satu yang artinya dia, kalau tadi saya bayangkan tuh ini garis normal gini, terus grandios tuh di atas, dia di sini. Ada juga NPD yang di bawah gitu loh. Kalau para ahli, ada beberapa ahli bilang ini covert modelnya, ini yang apa kelihatan. Ada yang satu lagi invert. Jadi dia itu kayak dia tidak bilang dia paling hebat, paling apa segala macam, tapi dia nggak boleh negatif, dia nggak boleh jelek, dia nggak boleh kalah, dia nggak boleh salah, dia nggak boleh kurang. Jadi orang yang anti kritik. Tapi jangan bilang anti kritik doang ya, pokoknya salah satu tapi yang paling utama itu nggak boleh merasa dia sensitif banget dengan kekurangannya, dengan dia nggak pede banget gitu loh, dan dia merasa kalau apa namanya nggak bisa diterima karena kekurangan, dia nggak bisa terima kekurangannya, kesalahannya. Berarti kayak tidak mencintai diri sendiri juga lah ya itu ya. Kadang-kadang pengejawantahannya gitu. Aku ada beberapa pasien seperti ini. Misalnya nih, dia gini. Posisinya dia pegawai misalnya. Oke, pegawai. Pegawai kan tidak semua sama. Jadi walaupun semua orang misalnya apa? Dia sales gitu ya. Semua orang sales, mungkin pendidikannya sama, pengalamannya sama, tapi kan income nggak sama ya, beda-beda. Benar. Kadang-kadang income-nya negatif. Kurang, bukan negatif, kurang. Yang lain tinggi gitu. Jadi performance-nya jelek. Oke lah ya, kalau performance-nya jelek terus ditegur apa segala macam. Ya udahlah ya, kita terima, mungkin salah kita, mungkin enggak. Nah, kalau orang NPD itu dia wah, ini pasti ada masalah nih. Mencari alasan. Ya, pokoknya dia nggak boleh dibilang negatif. Nggak boleh dibilang jelek gitu. Pokoknya dia kalau dibilang salah, enggak, ini salah, ini lagi. Yes, walaupun padahal sebetulnya itu normal-normal aja, dan kemungkinan besar ya misalnya ya kalau teman-teman yang lain juga bukan orang yang dengan gangguan kepribadian yang gimana-gimana, siapa yang mau nyalahin ya? Itu kan namanya sales kan, apa namanya, kerja evaluasi ya kan, evaluasi ya artinya kan itu bukan peganganmu, bukan semua ada di dalam genggamanmu, namanya orang, apalagi orang dagang, orang apa itu kan, ya orang lain yang kalau nggak mau beli, ya masa kamu bisa nawarin terus. Jadi kalau penghasilanmu, omsetmu turun dan segala macam, it's okay selama kamu bisa kerja keras gitu ya, dan orang bisa terima. Tapi kalau yang NPD, dia cenderung nggak mau gitu loh. Misalnya dia bilang, saya dikasih kerjaan lebih dikit nih. Kenapa dikasih lebih dikit? Kalau dia waktu itu konsultasi ke aku, oh ya karena saya belakangan ini sering sakit, sering apa. Oke. Bagus dong. Bagus. Dok, tapi saya jadi merasa kayak Dikucilkan. nggak dihargai ya dok ya. Loh, kenapa aku bilang? Ya, orang lain kan kasih dapatnya 10 kerjaannya. Saya dapatnya cuma 50. Loh kan karena kamu sakit segala macam. Ya tapi kok saya rasanya kayak direndahkan ya. Kok saya cuma dapat 5? Lah gimana? Terintimidasi padahal Terintimidasi enggak, ya? padahal enggak, misalnya gitu. Ini hal-hal yang seperti itu. Jadi ada juga yang modelnya seperti itu. Terus ada lagi ahli yang mengelompokkan itu jenis NPD-nya yang dia itu NPD-nya sebutnya exhibitionistic. Jadi memamerkan yang paling keren, paling apa segala macam, saya oke, saya apa. Nah, ini biasanya NPD yang sukses. Jadi ya, oh ya, by the way, NPD orang dengan narcissistic personality disorder atau namanya disorder, mestinya ada gangguan. Tapi ada juga loh yang justru isinya orang sukses semua. Dia berhasil dalam hidupnya ya. Tapi dia mengapresiasi keberhasilan dia itu sudah dengan kondisi yang disorder tadi ya. Nah, ini tipenya yang orang bilang exhibitionistic itu tadi ya. Jadi dia menunjukkan banget, oh gue paling keren, paling OP apa segala macam. Tapi mungkin orangnya kerja kerasnya juga tinggi. Kerja kerasnya tinggi. Biasa orang berhasil tuh, orang keren. Tapi kan tidak setiap orang lalu harus menunjukkan kehebatannya dengan apa misalnya. Tiap kali mobil baru muncul dia beli mobil baru. Tiap kali HP nanti jangan menyinggung orang, nih banyak menyinggung orang aku nih. Tiap kali HP ya, launching baru diambil gitu. Dia pernah ikutin tren dan segala macam. Pokoknya dia mau, kita bisa bilang itu, oh ini orang kategorinya bisa sebagai narcissistic personality.
Apakah itu mengganggu atau tidak? Oleh karena itu maka apakah itu mengganggu atau tidak? Apalagi terutama kalau dia orang sukses dan segala macam, yaitu individual case. Ada banyak orang yang seperti itu, NPD tipe begitu, ya yang nggak ngerasa sebagai disorder dan dia juga nggak bakal mau diubah atau mengubah diri atau apa gitu loh. Ya itu mungkin ya ini aku bukan ahlinya, kebetulan aja kita di CD. Itulah mungkin pentingnya dalam agama Buddha juga mengajarkan untuk seimbang, hidup apa adanya, sesuai dengan kenyataan, ya kan? Iya, betul. Karma itu nggak selalu harus baik, nggak selalu baik. Kalau ada karma buruk ya kita jalani, ya kan? Jangan menyalahi orang lain atau bagaimana. Tapi yang penting karma buruk itu tetap dibalas dengan karma perbuatan baik sehingga nanti karma buruknya habis. Nah, kayak gitulah. Karena aku adalah pewaris karma. Karena aku adalah pewaris karmaku sendiri dan tidak bisa ya itu dia. Nah, mungkin itu sebabnya. Jadi NPD yang model begitu tuh sasarannya. Kira-kira begitu. Oke, mungkin dari tadi kita ngebahas NPD-nya kayak, wah saya jadi dapat gambaran cukup luas ya. Mungkin tadi sempat dokter mengatakan NPD ini nggak bisa diobatin ya. Nah, cuma saya ada kepikiran kayak, berarti kan ini udah menjadi karakter. Ya, karakter itu biasanya yang saya tahu adalah jika kita mengubah kebiasaan 21 hari pertama, kita bisa mulai merubah karakter itu kembali. Artinya kalau ada niat dari orang sendiri untuk berubah ya, baru itu bisa berubah dong. Exactly. Jadi, aku ulangi ya, tidak bisa diobati karena bukan penyakit dalam artian seperti penyakit yang kayak kena COVID lah, kena demam berdarah, kena apa, diobati sembuh, bukan itu. Tadi kita udah bicara soal nuansa gradasi warna, ya seperti itu, karena dia karakter. Biasanya perpaduan lah perubahannya karena masih ada sifat lama yang nggak mungkin hilang begitu saja. Betul. Nah, oleh karena itu maka kalaupun memang dalam kehidupan sehari-hari ingin mengubah supaya kondisi menjadi lebih baik, maka kunci pertama atau first step, langkah pertama adalah kesadaran si orang itu untuk berubah. Dia mesti merasa bahwa aku nih mesti jadi tim player nih, aku mesti jadi bagian dari pasanganku nih, aku mesti pasangan yang sejajar nih, apa segala macam. Kalau pasangan tuh jangan yang ini istri atau suami sama aja, aku nggak membedakan, walaupun dalam kenyataannya ini seolah-olah tuh suami, saya nggak suka, saya sukanya ini bisa suami bisa istri. Dalam pasangan itu nggak boleh begini, harus begini sejajar. Misalnya, dan itu harus disadari oleh orang yang NPD. Kalau enggak, dia akan merasa begini itu sebagai normal. Sebagai oke, pusing kita. Ya, itu pasangan suami istri. Nanti orang tua anak juga. Karena aku orang tua, kamu anak. Lu anak tahu apa sih? Asam garam, asam asin manis ini gue lebih banyak makan dari lu nggak ngerti apa-apa. Jadi second, third, pendapatmu, keinginanmu itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jangan. Ya gitu kan. Kalau kita tim player gitu kan mesti sejajar. Paling tidak ada apa? Bukan paling tidak ya. Minimal itu apresiasi terhadap keinginan dan segala macam harus sama. Nah, itu langkah pertamanya. Jadi, menyadari bahwa kita itu sejajar begitu. Kemudian setelah itu, lalu dia akan merasa, oh iya ya, ada masalah ini. Saya kok nggak nyampur ya, nggak cocok sama orang-orang ya sekitar saya ya. Nah, kemudian baru seperti yang Anda bilang, mulai mengadakan perubahan. Tadi kalimat Anda itu, aku yang mau koreksi itu, aku mempertanyakan itu cuma satu. Anda kenapa bilang 21 nih kok? 21 hari. Ya, saya pernah mendapat itu. Nawar deh 20 boleh 20 atau 22. Oh, cinta ya lah. Enggak, kira-kira maksudku gini. Iya. Jangan pakai angka, tapi bahwa kadang-kadang ada orang yang bisa, bukan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada orang yang bisa cepat, kadang-kadang orang yang bisa lambat, tapi perubahan gradual itu memang penting. Jadi apa orang bilang, apa yang bolak-balik kita pikirin, biasanya bolak-balik kita ucapkan. Apa yang bolak-balik kita ucapkan, lalu kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan jadi gaya kita, style, atau habit. Habit lalu lama-lama jadi karakter. Sebelum karakter ada keberhasilan atau kegagalan. Oh iya. Jadi destiny orang bilang kan. Itu jadi karakter kan. Ya benar. Dari situ. Nah, sequence itu dimulai pertama kali dengan tadi kesadaran bahwa first step-nya kesadaran bahwa oh iya saya harus berubah. Begitu. Ya, mungkin soalnya ya mungkin kenapa 21 ya waktu itu saya taunya
Ya saya pernah, karena gimana sih cara merubah diri gitu ya. Ya merubah kebiasaan. Hari pertama, kedua, ketiga. Intinya katanya 21 hari aja. Pertama kalau sudah jalan, pasti hari kedua-duanya bakal jalan terus biasanya. Jadi sudah menjadi karakter. Ya, waktu itu saya cuma bilang kadang-kadang kalau diangkain begitu dunia kejiwaan ya, kedokteran jiwa atau dunia jiwa, psikiatri, psikologi agak aneh bagi aku ya kalau orang manusia itu dibatasi dengan itu gitu. Dok, kapan sembuh? 2 bulan. Oh, berarti 2 bulan kurang sehari belum sembuh, 2 bulan udah sepas. Ya enggak, dia gradual biasanya ya. Dan aku suka gambarin sama pasienku itu, kalau kesembuhan berobat itu bukan kayak apa namanya ini? Neraca hitung ya? Diagram. Iya, diagram tuh. Tapi dia gini, goyang-goyang. Kadang sukses, kadang enggak, kadang naik dalam satu hari ya naik turun, dan kayak tekanan darah. Yes, yang penting trennya bagus, naik. Ya, kadang-kadang naiknya set, kadang-kadang naiknya pelan. Oke, tapi yang penting dia naik gitu. Oke, saham ya jangan naik turunnya. Ya, kalau naik turunnya begini kan repot gitu ya. Itu berarti jalan di tempat, tapi naik. Tapi nggak perlu harus langsung progres langsung bagus. Ya, mungkin bertahap lah ya. Yes, ini yang penting naik, karena esensinya adalah berubah sedikit, rutin, akhirnya terus menerus bisa. Dan yang paling penting adalah first step tadi, artinya datang dari dalam diri sendiri. Sedemikian sehingga aku terus bilang, pesimis banget deh kalau misalnya ada yang bilang, dok, tolong dok, rubah suami saya, rubah istri saya, rubah anak saya supaya dia lebih bagus karakternya dan segala macam. Aku bilang, waduh, ini tugasnya berat bener nih. Orangnya mana? Nggak mau datang, dok. Kenapa? Nggak ngerasa perlu berobat sama dokter atau konsultasi? Aduh, aku bilang susah. Kenapa? Ya karena bukan dari dalam diri sendiri. First step-nya itu jadi susah susah ya, atau nggak mungkin ya dilakukan, nggak mungkin lah dilakukan gitu ya. Belum ada kesadaran soalnya. Belum ada kesadaran, makanya dalam Buddhism kan kita bilang, Buddha kan bilang sadaran ya, kesadaran. Ya. Artinya seluas itu ternyata kesadaran, sadar itu membuat kita tahu, kita sadar sedang ada di mana, lagi ngapain, dan kemudian apakah ini memang sesuatu yang kita anggap pas, cocok untuk lingkungan kita. Bukan ideal ya, tapi pas untuk lingkungan itu. Kalau tidak pas, berarti kita adjust, ubah segala macam supaya menjadi lebih bagus, sesuaikan sehingga society jadi danaunya jadi tenang. Iya kan, permukaan danaunya jadi tenang, menjadi satu. Ya beda-bedanya itu nggak ada dalam ini. Jadi semua hidup dengan baik gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin nih dok, ada satu contoh kasus ya dok. Ya. Ini saya dapat dari teman saya. Teman saya anggap aja si A. Ternyata dia ini pernah mengalami, ya kalau dibilang kegagalan, ya nggak tahu juga. Ya mungkin dalam perjalanan hidupnya mengalami 2 kali perceraian dalam pernikahannya, ya kan. Nah salah satunya kalau kita lihat adalah dia sempat ngobrol adalah karena si A ini dia tuh nggak mau ngerti dia, nggak mau nurut. Ya salah satu hal yang saya tahu, contoh udah mau nikah nih ya, persiapan banyak ya, berarti kan namanya pasangan diskusi ya, 2 arah ya. Ya selama ada gap ya disesuaikan, harus ada satu yang mengalah atau diselaraskan lu minim-minim ya, walaupun nggak sampai tujuan tapi seimbang lah. Ini kalau lu nggak mau ikutin, udah kita udahan aja. Ternyata kata-kata itu sering muncul sehingga menyebabkan ya kebetulan ini orang 2 kali ya. Ya mungkin ini kan berarti kan kalau kita ngomong terkadang ada saatnya kayak egois banget ya. Ya. Cuman ini tuh apakah ini salah satu bentuk narsistik nyata loh? Kalau nggak ngeliat kasusnya atau nggak secara detail tanya orangnya apa segala macam, agak sulit menjelaskannya. Mungkin saja ini adalah egoisitas orangnya, jadi keegoannya dia, keakuannya dia, atau memang keegoannya itu adalah bagian dari gejala NPD-nya atau narcissistic personality trait-nya, ciri kepribadian narsisistiknya dia, bisa aja. Tapi kalau dalam kasus khusus begitu, kalau lagi jadi konselor untuk orang pernikahan atau pasangan seperti itu, saya selalu bilang, dalam hubungan personal seperti itu, biasanya fokusnya tidak pada orang per orang dalam artian lu salah gua salah, lu benar gua benar, enggak. Tapi ke relationship-nya itu bentuknya seperti apa. Karena karakter satu dengan karakter yang lain, entah karakter itu katanya sama walaupun nggak ada kan dunia ini orang yang karakternya sama persis ya.
Tapi dua karakter gabung jadi satu dan hidup bersama-sama kan, kalau pasangan tuh artinya hidup bersama-sama ya. Benar. Bahkan dalam artian bukan pasangan suami istri tapi pasangan orang tua, anak, dan hidup serumah juga hidup bersama-sama dengan waktu yang lama, maka ini harus klop. Cocok. Faktanya di dunia ini tidak ada pasangan yang cocok. Dalam artian pasangan yang ideal untuk satu yang lain, enggak. Apalagi pasangan ideal dalam apa ukuran masyarakat itu. Yang ideal ukuran masyarakat itu hanya bintang film atau bintang bintang musik atau bintang apalah ya, pokoknya keren, ganteng, muda, apalagi kaya raya, baik hati apa segala, itu kan cerita film. Baik hati, tapi tidak sombong, rajin menabung dan pintar dan segala macam. Dalam kenyataannya nggak ada yang begitu. Jadi gimana dong? Padahal tadi syaratnya adalah cocok. Oleh karena itu maka saya selalu bilang, nggak ada yang cocok. Terus gimana dong? Saling mencocokkan diri, klik. Ini harus bengkok, klik baru bisa. Kalau satu nggak mau, ya nggak bisa. Atau satunya ngotot. Bentrok. Bukan hanya bentrok, yang nggak nyambung gitu loh. Nah, tadi contohmu tuh, ya satu terlalu ingin mendominasi segala macam. Ya maaf aja, Anda cari pasangan atau cari subordinate itu apa bahasa Indonesianya? Jadi employee, jadi karyawan gitu. Kalau karyawan, gue kan gaji lo harus ikut ya, walaupun nggak boleh gitu ya sebenarnya. Tapi bisa gitu. Atasan dengan bawahan, tapi kan enggak. Kalau urusannya dengan pasangan, lover, aku suka bilang, lover is not rival. Pasangan tuh bukan apa bersaing gitu loh, bukan. Jadi teman hidup namanya apa? Teman hidup, apalagi itu bahasa kuno yang aku udah jarang pakai. Teman hidup, teman seumur hidup, teman melewati hidup, teman mengarungi hidup, teman yang untuk saat hidup bukan saat mati. Itu teman hidup. Aku selalu ngomong begini nih. Kalau disebut teman hidup itu besar ceritanya itu. Teman seumur hidup itu teman hidup. Teman melewati hidup ini. Teman pada saat hidup, artinya dia hidup, dia bisa bereaksi. Kita aksi bereaksi. Bukan teman yang diam aja dia gitu loh, kita aja. Nah itu lain gitu ya. Itu teman mungkin oke, tapi kalau teman hidup enggak begitu. Oleh karena itu maka harus sejajar, harus saling menghargai, harus saling apa. Nah, apakah itu NPD? Ya bisa aja. Cirinya apa? Atau kalau kita orang luar itu gaya-gayaan mau ini kira-kira kayak gini nih. Itu kalau dia nggak mau mengalah atau dia bahkan lebih kental lagi gambarnya, dia nggak tahu kalau dia salah dan itu ya mungkin NPD dan ya mohon maaf itu apa namanya relationship-nya yang nggak sehat ya, secara kejiwaan itu nggak sehat. Either you break it or you have to modify. Ya kalau nggak dihancurkan, diberhentikan, disudahi atau dimodifikasi gitu loh. Ya kita dalam Buddhism kan percaya yang itu tadi karma lah, apa sebab akibat lah segala macam. Jadi kita nggak bisa bilang yang kalau udah menikah ya udah stop gitu ya. Jangan lagi diubah-ubah, dipisah-pisah. Well, kita akan berusaha semaksimal mungkin sebagus-bagusnya jangan pisah karena ya mestinya sesuatu yang sudah diniatkan hal yang baik dan bagus apa segala macam ya dipertahankan semaksimal mungkin dengan baik dan bagus. Tetapi pada kasus-kasus tertentu di mana kenyataannya itu kalau dia bersama-sama sebagai teman hidup tadi ya, teman hidup tadi nggak pas. Well, gimana ya kalau nggak break ya modify. Kalau nggak mau di break, nggak mau dimodify ya tetap aja begitu. Gak apa-apa lah, tapi kan jadi banyak yang ke aku. Mungkin ini dok, terkadang ya yang saya lihat adalah mungkin tadi dokter mengatakan ya dalam berumah tangga khususnya ya semua itu nggak ada yang sempurna ya. Berarti semua harus dicocokkan. Terkadang harus ada yang mengalah. Ya mungkin ya kan. Nah itu dia. Aku langsung potong ya Niko ya. Mencocokkan itu netral ya. Jadi semua orang mau mencocokkan dia. Kalau bilang mengalah, nah itu orang diakui atau tidak, disadari atau tidak. Kok gue yang ngalah sih bukan lo? Jadi kalau aku sih. Jadi kalah menang ya? Yes, kalah menang. Jadi kalau aku sih selalu bilang, please,
avoid that. Penyesuaian. Jangan pakai kata-kata itu. Jangan pakai bilang saya mengalah, saya mengalah. Anda benar mengalah? Yakin? Anda benar kalah atau paling lebih benar? Yakin Anda kalah? Atau Anda benar menang misalnya ya? Yakin Anda menang misalnya? Ada. Pernah tahu ISTI? Ikatan Suami Takut Istri? Yakin suaminya takut istri dalam artian yang sesungguhnya? Halo, perempuan nggak berani mukul laki-laki nggak berani mukul perempuan? Yakin? Nggak berani karena takut bahwa akan dipukul balik. Bogemnya gede mana gitu. Jadi mungkin saling menghargai lah ya. Yes. Jadi menurutku yang lebih tepat, apalagi terutama dalam setting bicaranya sebagai terapis begini, sebagai dokter begini, saya pakai kata-katanya cocok, bukan mengalah atau menang, begitu. Oke. Mungkin Dok, pertanyaan saya lagi nih ya. Ketika kita dari tadi udah ngebahas NPD nih, cuman NPD kan kita dari tadi ngebahas adalah ketika saya melihat orang lain, ya kan? Yes. Ketika saya untuk mengecek, jangan-jangan saya ini selama ini NPD nih, buat orang lain ya, tapi kan kita nggak sadar, itu gimana sih Dok? Introspeksi dirinya. Pinjam ya? kacamata orang lain lah. Oh, pinjam kacamatanya ya? Pinjam kacamata orang lain. Zaman kuno dulu pakai tulis. Survei ya? Survei. Zaman sekarang pakai WA. Oh. Ya makanya aku juga dengar orang bilang teman terburuk adalah teman yang tidak mau, yang diam aja, yang tidak mau mengoreksi kita atau memperbaiki kita atau menyatakan kesalahan kita seperti apa. Jadi kalau kita ditegur teman, tapi tegurnya itu dalam artian untuk memperbaiki kita, nah, that's indeed a friend. Yes, Ya, benar. that's indeed a friend. Itu benar-benar teman. Tapi kalau teman yang kita salah dia diam aja, bukan gue, terserah dah. Itu nggak pas tuh. Mungkin orang tua juga sama ya Dok ya. Terkadang ada orang tua manjain anak ya. Terkadang kayak dibilang ini untuk ya kebahagiaan anak gue sementara. Tegur. Ya kan? Ketika salah, untuk sementara. Tapi bahagia sementara doang kan. Nanti malah menjerumuskan ya. Iya betul. Ya. Secara klasik kita tahu lah. Makanya oleh karena itu yang penting tuh cara menegurnya. Asal jangan keluar kata-kata dari daftar kebun binatang dan dari itu aja lah. Cuman kalau menurut aku sih seperti itu. Makanya aku juga nggak cocok dengan orang yang bilang nggak boleh marah, nggak boleh apa gitu. Bukan dalam artian lalu kita tidak memberitahukan atau menjelaskan kurangnya orang, karena lalu itu seringkali, in many cases, seringkali itu menjadi dasar dia untuk mengubah diri. Yang nggak boleh marah itu, ya itu tadi, marah lalu membuat orang lain menjadi menderita karena kita pakai kata-kata yang kasar atau bahkan mungkin fisik ya, pakai fisik. Nah itu aja menurutku sih. Kita bisa melakukannya dengan cara menegur baik-baik, menasihati dan segala macam, atau menunjukkan contoh yang lebih oke gitu. Bukannya nggak marah itu lalu nggak mengoreksi kekurangan orang. Itu jadi alasan, itu jadi dasar tadi menjawab pertanyaan NPD gimana caranya? Ya kita kasih tahu dia, karena dianya sendiri enggak baik-baik aja aku kan gitu. Ya, dan dalam kenyataan bahkan orangnya udah tua, lu baru sadar, selama ini saya narsisis. Enggak dok, saya ini orangnya baik hati dok, rendah hati dok, baik-baik aja. Orang bilang, rendah hati dari Hongkong lu. Ibaratnya dari satu dunia, 10 orang negur aja semuanya mental. Itu dia. Yang negur cuma 10, ya karena mental semua, males yang lain. Itu dia. Tapi dia sendiri merasa bahwa dia tidak seperti itu. Aku sering ketemu orang-orang kayak gitu. I don't know, maybe aku sendiri juga bisa begitu juga dalam waktu-waktu tertentu, nggak ngeh dengan bahwa ini aku melakukan sesuatu yang salah gitu. Iya kan? Karena dari sudut pandangku sendiri kan itu kan gitu ya. Benar. Nah, makanya refleksi itu pantulan kita punya sikap, kita punya tingkah laku, ucapan dan segala macam yang dalam hal ini karena nggak selalu di depan kita ada cermin, tapi teguran dari orang, komentar dari orang apa segala macam itu hal yang positif. Okay. Ya, pribadi bagaimana secara pribadi, makanya aku selalu bilang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk bisa menerima masukan orang atau komentar orang itu
ini malah serendah hati mungkin ya. Masalah dia komentarnya jelek apa enggak itu karakter orang yang komentari. Kita anggap aja kalau dia ngomongnya culas itu apa? Kayak gitu, berarti dia karakternya nggak bagus. Tapi isi pesannya lah isi ya. pesannya Isi ya, pesan. yang penting bagi kita. Kalau memang ada yang kita anggap oh iya itu benar aku dan aku harus salah, aku harus ubah, ya udah oke. Kalau enggak ya tutup kuping aja lah, anggap nggak ada karena dia memang kayak gitu. Tapi kalau orang yang sudah lebih oke kan dia akan menegurnya dengan cara yang lebih beradab lah ya, orang bilang begitu. Mungkin ya kritik ini sangat penting ya, karena keberhasilan apapun ya bagi diri individual, perusahaan dan lain-lain. Tentu semua ya bisa maju berkembang ya karena melakukan modifikasi atas kritik orang ya. Kalau enggak kayaknya kalau nggak dikritik ya dia nggak tahu salah ya jalan terus ya kan. Salah satu kalau dikritik berubah untuk lebih baik ya. Ya mungkin tuh salah satu konsepnya. Ya. Stop. Itu tadi klip itu kamu klik masukin ke YouTube Short atau TikTok itu penting itu. Kalau untuk orang NPD itu tegurannya. Kalimatmu itu tadi itu udah benar sekali tuh. Oke, nanti jangan lupa. Ya, mungkin terakhir Dok nih. Mungkin saya yakin di dunia ini cukup banyak orang yang NPD ya. Bahkan di lingkungan saya mungkin saja ada, tapi kita nggak menyadari karena nggak terlalu inilah ya. Bagaimana sih Dok bagi orang yang sadar, oh pasangan saya, oh ini kakak saya, adik saya segala macam dia ini NPD. Ya mungkin lebih gampangnya temen lah atau rekan kerja di kantor. Ya temen gue NPD, cara keluar dari hubungan seperti itu. Cara keluar dari hubungan, satu prinsipnya jangan lupa personality karena ada NPD ada kata-kata personality. Personality adalah sesuatu yang enduring, yang terus-menerus seperti itu. Mau berubah agak susah atau mungkin nggak bisa, paling nuansanya aja. Berarti kita berhadapan dengan ya itulah dia. Ada siap, sanggup. Kalau nggak out, tapi kalau bisa ya bertahan dengan seperti itu. Nomor 2, karena tadi narsisistik itu tadi saya bilang pakai refleksi, ya kita berusaha untuk bisa refleksi ke dia dengan cara yang sehalus mungkin. Kalau enggak, ya udah berarti dia nggak bisa berubah. Nah, tinggal kita sekarang, bagaimana kita berhadapan dengan dia? Kita mau jadi aku ngomongnya sadis banget ya, sansak. Jadi apa namanya itu? Sansak itu yang tinju itu? Ya. Bukan. Apakah kita mau selalu menjadi pihak penderita? Well, kalau enggak ya please. Karena harus menyesuaikan terus ya, siapa atau tidak. Ya, aku ngerti deh omonganku ini sangat berbahaya dan nggak semua orang bisa ikuti. Kalau aku bilang, ya suruh dia berubah, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, sangat tidak mungkin gitu ya. Atau dia lebih positif, nggak mungkin juga. Gitu. Tapi kitanya sendiri siap nggak berhadapan dengan karakter buruk itu, begitu. Karena kan NPD sendiri mau ngatur orang daripada kita kayak mereka, mending kita fokus ngurus diri sendiri aja ya. Yes, walaupun terus terang, nah ini kan udah mau deket-deket terakhir nih, aku terus mesti bilang, aku juga ketemu loh kok orang-orang dengan narcissistic personality disorder yang ternyata setelah sekian lama interaksi, juga mungkin umur bertambah, pengalaman ada segala macam, teman-temannya bilang, lu kok udah jauh lebih kalem sih, lu kok udah jadi lebih ramah sih, atau kadang-kadang dengan nakal bilang, lu jadi jinak sih. Jadi well, dia juga sama ya, siapapun itu dengan personality seperti apapun ya, kalau dia tadi first step dia bisa tahu, sadar dia mesti berubah dan kemudian berubah seperti Niko tadi bilang soal rutinitas dan segala macam, mudah-mudahan lebih jinak. Ya ini bahasa gaul lah ya, biar lebih jinak ya. Tumben udah nggak koar-koar. Udah jinakan ya. Yes, benar. Oke, terima kasih ya Dok atas atas materinya ya. Mungkin ini saya banyak dapat gambaran ya, khususnya tadi untuk yang berkeluarga ya. Jadi nggak ada yang sempurna sebenarnya, tinggal kita mencocokkan aja. Karena kesempurnaan itu ketika kita ingin mencocokkannya dengan mereka, itu adalah kesempurnaan itu sendiri. Ya mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada dokter ya. Kali ini saya akan memperkenalkan CD Counseling. Ya, untuk teman-teman yang butuh konsultasi, di sini kita ada CD Counseling hadir untuk teman-teman yang ingin mendengarkan Anda. Teman-teman dapat menghubungi call center di nomor 0811 9873 300. Ya, saya ulangi kembali nomornya 0811
9873 300. Ini sifatnya free, kecuali ada tindakan profesional. Di CD Counseling kami juga punya konselor-konselor yang berpengalaman di ahli dan bidangnya. Di sini juga hadir aplikasi Budayana yang dapat di-download di Google Play Store dan App Store. Di aplikasi Budayana ini terdapat informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBI untuk baca parita, jadwal kebaktian, dan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Ya, terima kasih kepada penonton CDers yang selalu menonton acara kita. Sampai jumpa lagi di 2 minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya.